1. Jelaskan pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dan terdapat penjelasan atau keterangan dalam langkah tersebut. 2. Sebutkan dan jelaskan struktur teks prosedur. Struktur yang ada di dalam teks prosedur diantaranya sebagai berikut. 1. Judul. Judul pada teks prosedur ini diartikan ialah sebagai suatu aktivitas atau kegiatan yang akan dibuat atau dilakukan. 2. Kalimat pengantar. Kalimat pengantar di sini diartikan ialah sebagai pernyataan pembukaan di dalam penyampaian tujuan penulis. 3. Bahan dan peralatan. Bahan serta peralatan diartikan ialah sebagai rincian bahan serta juga peralatan yang digunakan selama proses produksi atau pada aktivitas yang dilakukan. 4. Tahap proses ditulis secara berurutan. Merupakan tahap atau tata cara atau proses yang harus dilakukan sesuai teks prosedur. Yang tentu tahap ini harus dilakukan dengan secara berurutan dari awal hingga akhir. Artinya, tidak boleh ada satu yang terlupa atau juga tertukar. 3. Sebutkan dan jelaskan kaidah kebahasaan teks prosedur. Konjuksi temporal. Pada teks prosedur akan banyak sekali dijumpai kata konjuksi temporal atau kata penghubung yang menyatakan waktu kegiatan yang hadir dan bersifat kronologis, seperti selanjutnya, berikutnya, kemudian, lalu, dan setelah itu. 2. Kata kerja imperatif atau kata perintah. Dalam teks ini juga akan banyak dijumpai perintah-perintah dan larangan yang harus ditaati dalam pelaksanaan teks prosedur. 3. Verba material dan tingkah laku. Verba material merupakan suatu yang mengacu pada tindakan fisik seperti potong ikan, haluskan bumbu, dan lain-lain. Sedangkan verba tingkah laku merupakan tindakan yang dilakukan dengan ungkapan. 4. Partisipan manusia merupakan semua manusia yang ikut serta dalam teks prosedur tersebut. 5. Terdapat bilangan sebagai penanda urutan. 6. Terdapat kalimat interrogatif atau kalimat yang berisi pernyataan. 7. Terdapat kalimat deklaratif atau kalimat yang berisi pernyataan. 4. Jelaskan pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial budaya, dan lain biasa terjadi. Peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita selalu mempunyai hubungan sebab akibat dan proses. 5. Sebutkan dan jelaskan struktur teks eksplanasi. 1. Pernyataan umum. Pernyataan umum berupa gambaran awal tentang apa yang akan disampaikan oleh penulis. 2. Deret penjelas. Deret penjelas berupa inti penjelasan atau apa yang disampaikan. 3. Interpretasi merupakan pandangan atau simpulan atas fenomena atau permasalahan yang disampaikan. 6. Sebutkan dan jelaskan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. 1. Fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia, non-human participants. Misalnya, gempa bumi, banjir, hutan, dan udara. 2. Dimungkinkan menggunakan istilah ilmiah. 3. Lebih banyak menggunakan kata kerja material dan rasional atau kata kerja aktif. 4. Menggunakan konjuksi waktu kusal, misalnya jika, bila, sehingga, belum, pertama, dan kemudian. 5. Menggunakan kalimat pasif. 6. Eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi bahwa suatu yang diterangkan secara kusal itu benar adanya. 7. Sebutkan dan jelaskan struktur teks ceramah. 1. Pembuka.
Pembuka berupa pengenal isu, masalah, atau pandangan pembicaraan tentang topik yang akan dibahas. 2. Isi. Bagian isi berupa rangkaian argumen pembicaraan berkait dengan pendahuluan atau tesis yang menggunakan sejumlah fakta dan pendapat-pendapat yang memperkuat argumen-argumen pembicara. 3. Penutup. Penutup berupa penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. 8. Sebutkan dan jelaskan kaidah kebahasaan teks ceramah. Kaidah kebahasaan adalah kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang digunakan dalam membentuk kata dan kalimat sebagai ciri atau pembela dengan jenis teks lainnya. Kesimpulan, kaidah kebahasaan ceramah memiliki karakteristik tersendiri yang cenderung berbeda dengan teks-teks lainnya. 1. Menggunakan kata ganti orang pertama atau tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. 2. Menggunakan kata-kata teknis atau peristilah yang berkenan dengan topik yang dibahas. 3. Menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat seperti jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. 4. Menggunakan kata-kata kerja mental. 5. Menggunakan kata-kata persual seperti hendaklah, sebagiannya, diharapkan, perlu, harus. 9. Sebutkan perbedaan teks fiksi dan teks non-fiksi. Singkatnya, buku fiksi adalah hasil imajinasi, sedangkan buku non-fiksi berdasarkan fakta. Fiksi. 1. Cerita buatan. 2. Berimajinasi, bersifat imajinatif. 3. Bahasanya kiasan. Sedangkan ciri-ciri non-fiksi adalah 1. Berdasarkan fakta. 2. Bersifat informatif. 3. Bahasanya lugas atau demotatif. 10. Sebutkan buku yang baru saja kamu baca dan alasan kamu membacanya.